Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Rahmadani Lubis, NPM 1902090272, kakak dari kelas A5 Siang, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, tujuan kakak membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan IPS di kelas rendah. Nah, materi yang kakak bawakan kali ini adalah tentang penjelasan dari model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum kita masuk ke model pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih belajar dan model itu? Ada yang tahu? Pembelajaran adalah aktivitas berupa interaksi siswa dan guru pada sebuah ruang lingkup kelas atau ruangan yang dilaksanakan dengan edukatif. Misi utama dari pembelajaran adalah adanya perubahan pada tingkat kognitif, keterampilan, dan sikap siswa menjadi lebih baik. Sedangkan model pembelajaran adalah susunan konseptual yang dipakai sebagai panduan dalam implementasi pembelajaran yang dibuat dengan terstruktur agar tujuan belajar bisa tercapai menurut Joyce and Wells. Nah, sekarang sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan pembelajaran dan model? Selanjutnya, kita akan masuk ke materi utama, yaitu model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Mari kita simak. Model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 ada 3, yaitu 1. Problem based learning, 2. Project based learning, 3. Discovery atau inquiry learning. 1. Problem based learning atau PBL adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan menurut Dutch 1995. Model pembelajaran problem based learning dalam kurikulum 2013 memiliki tahapan sebagai berikut. 1. Orientasi peserta didik terhadap masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik. 3. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan ini adalah penjelasan dari problem based learning. 2. Model Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Karakteristik yang tercakup dalam Project Based Learning atau PJBL. 1. Penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. 2. Peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. 3. Proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. 4. Melatih kemampuan berpikir kreatif dan situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan. Dan yang kelima, perkembangan gagasan. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. 1. Topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi sebuah proyek atau karya yang menarik.
Kedua, peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan suatu proyek saja atau satu peserta didik menghasilkan satu proyek. Ketiga, proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan atau bisa diselesaikan dalam 3-4 pertemuan. 4. Proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga dari hasil pembuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil belajar. Kelima, bahan, alat, dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar dan diarahkan memanfaatkan bahan bekas sampai yang tidak terpakai agar menjadi bernilai guna. Dan yang keenam, penilaian autentik menekankan kemampuan merancang, menerapkan, menemukan, dan menyampaikan produknya kepada orang lain. 3. Model pembelajaran penyingkapan atau discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Sintak model discovery learning: 1. Pemberian rangsangan. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah. 3. Pengumpulan data. 4. Pembuktian. 5. Menarik kesimpulan. Model pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Sintak atau tahap model inquiry meliputi 1. Orientasi masalah. 2. Pengumpulan data dan verifikasi. 3. Pengumpulan data melalui eksperimen. 4. Pengorganisasian dan formulasi eksplanasi. Dan yang kelima, analisis proses inquiry. Nah, itulah penjelasan dari kakak tentang model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Selanjutnya, ada yang tahu apa sih persamaan dari 3 model tersebut? Bagi yang belum tahu, kakak jelasin ya. Persamaan dari 3 jenis model tersebut adalah siswa diminta harus lebih aktif, kreatif dalam sebuah pembelajaran, sehingga guru hanya sebagai fasilitator saja atau guru hanya sebagai pembimbing di dalam kelas. Nah, sudah jelas kan semuanya tentang model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Kalau begitu, sekianlah dari video yang kakak buat. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.